Kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi? Penipuan masa uang? Ijazah palsu. Saya datangi sendiri karena saya tidak ingin Universitas Gadjah Mada jatuh ke dalam kebohongan dan penipuan. Tidak mau, saya tidak terima. Oleh karena itu jujurlah Bu, sebelum nanti ada yang menuntut loh Bu, melakukan class action atau apa ya terhadap ini skripsinya Joko Widodo ya, uji karbon dan terbukti nanti secara ilmiah, lebih baik sekarang itu minta maaf. Lebih baik ya Bu, lebih baik sekarang minta maaf daripada terlambat. Ibu nanti bisa dituntut loh, Bu Rektor, Bu Ova ya, Miliati ya. Jadi lebih baik saya ingatkan, lebih baik ibu mengaku maaf, minta maaf, dan saya tidak tahu gitu. Uji karbon pasti nih. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985. Pernyataan dari alumni Fakultas Teknologi Universitas Gadjah Mada, UGM, Rismon Hasiholan Sianipar, yang meyakini ijazah S1 Kehutanan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada tahun 1985 adalah palsu, didukung pakar telematika Roy Suryo. Alhamdulillah, apa yang didalilkan Rismon saat ini identik, sistematis, dan sangat sesuai dengan analisis yang sudah pernah saya sampaikan sekitar 5 tahun lalu, kata Roy Suryo dalam keterangan tertulisnya. Roy Suryo lalu merujuk pada unggahannya di akun XXKRM Troy Suryo 2 pada 25 Februari 2020 yang memuat lampiran halaman buku wisuda tahun 1985. Dalam buku tersebut, foto almarhum Hari Mulyono tercantum dengan nama Jokowi. Selain itu, Roy Suryo juga mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi yang hingga kini tidak pernah bisa dibuktikan bentuk fisiknya. Fotokopi ijazah Jokowi tidak pernah bisa dibuktikan keasliannya, bahkan bentuk fisik aslinya pun tidak pernah ditunjukkan, kata mantan Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY ini. Selain itu, Roy Suryo turut menyoroti font atau huruf yang digunakan dalam dokumen tersebut. Menurutnya, teknologi pencetakan pada tahun 1985 belum memungkinkan penggunaan font yang terlihat dalam dokumen ijazah dan skripsi Jokowi. Teknologi printing atau pencetakan pada era 1980-an masih sangat terbatas. Printer.matrix yang populer saat itu hanya bisa menghasilkan font seperti Courier atau sans serif, bukan font proporsional seperti yang terlihat dalam dokumen tersebut, kata Roy Suryo. Apalagi, lanjut Roy Suryo, pada tahun 1985 penggunaan komputer pribadi (PC) di Indonesia masih sangat terbatas. IBM diketahui baru merilis PC pada 1981, dan teknologi printer.matrix seperti Epson LX80 baru dikenal di Indonesia pada awal 1990-an. Skripsi saya sendiri pada tahun 1991 masih menggunakan font Courier karena itu standar penulisan ilmiah saat itu, kata Roy Suryo. Dengan demikian, tegas Roy Suryo, mustahil dokumen tahun 1985 menggunakan font proporsional seperti yang terlihat dalam skripsi Jokowi. Terima kasih Risman yang sudah memiliki novelty dari apa yang saya lakukan 5 tahun lalu dengan datang langsung ke Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM untuk semakin memperkuat analisis saya waktu itu, pungkas Roy Suryo. Itulah kami buktikanlah ya. Jadi kami ke perpustakaan Fakultas Kehutanan. Nah inilah dia, jadi tidak ada ini di internet ya. Ini dia saya fotokan kebetulan. Jadi gini ceritanya. Jadi udah didigitalisasi semua yang tahun-tahun lama itu. Tidak bisa kita bandingkan lagi. Ya, nggak ada skripsi-skripsi tahun lama-lama, apalagi tahun 85 sudah digitalisasi katanya, dan saya tidak punya akun, tidak bisa melihat. Mungkin rekan-rekan yang ada di Fakultas Kehutanan UGM coba periksa ya. Nah, tetapi ada bapak petugas jaga baik dia, terus dikasihlah kami ini skripsinya Mr. Joko Widodo kan. Inilah dia, studi tentang pola konsumsi kayu lapis
Padahal nggak diminta, saya minta ya pertama. Tapi baik dia kan datang jauh-jauh katanya. Wah, ini Pak dulu viral ini katanya ditunjukkan. Wah, kebetulan itu. Nah inilah ya judulnya ini, sampulnya ini tidak ada di internet ya, bukan saya ambil dari internet. Nah inilah posisi saya lagi hudul-hudul duduk untuk ngecek apanya ya, akunnya. Cuma sekali aja dikasih bapak itu. Ini digitalisasi. Inilah saya waktu di foto-foto supaya terbukti. Inilah dia ruang perpustakaannya. Ya, ini saya fotoan supaya apa? Membuktikan bahwa saya tidak hoax ya, hoax. Saya hadir di sana. Ini dia apanya? Depan dari perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM ya. Inilah dia. Jadi saya tidak hoax Bu Ova ya, Bu Rektor. Nah, saya tidak hoax. Saya datangi sendiri karena saya tidak ingin Universitas Gadjah Mada jatuh ke dalam kebohongan dan penipuan. Tidak mau. Saya tidak terima. Oleh karena itu jujurlah Bu. Sebelum nanti ada yang menuntut lo Bu, lakukan class action atau apa ya terhadap ini skripsinya Joko Widodo ya, uji karbon, dan terbukti nanti secara ilmiah, lebih baik sekarang itu minta maaf. Lebih baik ya Bu, lebih baik sekarang minta maaf daripada terlambat. Ibu nanti bisa dituntut lo, Bu Rektor, Bu Ova ya, Miliati ya. Jadi lebih baik saya ingatkan, lebih baik ibu mengaku maaf, minta maaf, dan saya tidak tahu gitu. Uji karbon pasti nih Bu. Pasti palsu 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni-alumni itu bohong. Kenapa saya bilang? Ya pertama argumentasi saya ya. Lihat ini Bu ya. Nah inilah dia. Ya saya butuhkan langsung ini. Lembar pengesahan dari Joko Widodo. Katanya tahun 1985. Ya Bu Ova, ya supaya segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center ya tahun 94 naik bis ALS 3 hari 3 malam terus dirusak ya. Oleh karena kayak gini, inilah saya rekonstruksi Bu. Pakai font Times New Roman 18. Ini kan ya, inilah lembar pengesahan Joko Widodo. Ini dia. Kalian bisa rekonstruksi di rumah masing-masing. Tulislah ini. Ya. Bukan hanya mirip, sama. Ya. Sama ini, terutama ini pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Yogyakarta, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dekan. Bayangkan tahun 1985, kalian rekonstruksi, kalian ulang, tulis ini, nih, di aplikasi kalian Word. Bayangkan, berarti lembar pengesahan ini, Bu Ova, Bu Rektor, ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985, ya Bu, itu Windows 1 saja, versi pertama itu belum masuk ke Indonesia, tahun 85.